Bangki TV, saya Eka Wijayanti hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Sebagai bentuk dukungan terhadap program penghijauan dan ketahanan pangan, Perum LKBN Antara bersama Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menanam 500 bibit pohon di Desa Sendang Asri, Kecamatan Lasem. Sebanyak 500 pohon bibit buah dan peneduh ditanam di Desa Sendang Asri, Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Perum LKBN Antara, Komisi 7 DPR RI, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan Perhutani. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN Antara, Nina Kurnia Dewi, menyebut kegiatan ini mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Antara kembali hadir untuk tanggung jawab lingkungan dan sosial. Kami memang memilih Desa Sendang Asri sebagai tujuan kami melakukan penghijauan atau penanaman pohon atas masukan dan juga riset yang kami lakukan. Karena Desa Sendang Asri Lasem Kabupaten Rembang ini termasuk desa yang oke. Tahun 2024 merupakan salah satu desa dari 100 desa wisata atau Deswinta yang mendapatkan anugerah nasional. Selanjutnya tahun 2025 menjadi 15 besar. Jadi secara daring kita bisa mengetahui prestasi desa wisata Sendang Asri ini. Kami sangat bersyukur bisa memberikan kesempatan untuk menanam pohon di sini, karena seperti yang tadi kami sampaikan bahwa dengan desa yang sudah tumbuh dari sisi pertanian maupun juga dari sisi seni dan budaya untuk mengedukasi masyarakat dan sebagai desa wisata, maka pohon adalah sebuah elemen yang penting karena pohon akan menjamin sustainability atau keberlanjutan dari generasi yang akan datang. Desa Sendang Asri dipilih karena prestasinya sebagai Desa Wisata Nasional tahun 2025. Desa ini masuk dalam 15 besar desa wisata di Indonesia. Tak hanya menanam pohon, LKBN Antara juga membeli produk dari badan usaha milik desa sebagai bentuk dukungan ekonomi lokal. Saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Antara. Selain daripada menulis berita, mendistribusikan berita, ada social responsibility yang diemban oleh Antara ini, yaitu kegiatan untuk kelestarian daripada lingkungan. Ini yang ditanam ini macam-macam nih, kelestarian pangan, ketahanan pangan, Ibu ya. Ada buah, ada peneduh dan lain-lain. Dan tentunya kegiatan ini saya harap Pak Kades ini dirawat baik-baik, jadi jangan seremonial saja, hanya ditanam kemudian nggak dijaga, nggak dirawat, pohonnya mati. Kita kepengen tahun depan saya kesini lagi, saya lihat semuanya tumbuh dan Turut hadir dalam kegiatan ini, Bupati Rembang Harno, Wakil Ketua DPRD Rembang, Perwakilan Perhutani, dan Kepala Desa Sendang Asri. Dengan kolaborasi lintas sektor, Desa Sendang Asri diharapkan makin berkembang sebagai desa wisata yang hijau, teduh, dan berdaya saing. Dari Lasem, Tim Liputan Bangki TV melaporkan. Sejumlah sopir bus mini di Rembang menyuarakan keresahan mereka terkait keberadaan kereta kelinci atau sepur kelinci yang dinilai meresahkan dan melanggar aturan lalu lintas. Aspirasi itu disampaikan melalui Perkumpulan Sopir Rembang Bangkit atau PSRB. Puluhan sopir angkutan umum yang tergabung dalam PSRB mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, untuk menindak tegas keberadaan sepur kelinci yang kian marak beroperasi di jalan raya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, Drupodo, menyatakan pihaknya tetap berpegang pada regulasi nasional. Ia menegaskan standar minimal layanan angkutan umum telah diatur dalam undang-undang, termasuk soal kelayakan kendaraan dan keselamatan penumpang. Memang ada anggarannya disiapkan ya, kita nanti siapkan juga personilnya. Karena itu di samping tempat butuh personil yang mampu dandan kan, kemudian peralatannya, kemudian nanti kalau ganti spare part piye, ojo nuntut meneh spare part sisa. Tapi monggo lah, kita ikuti saja hasil kemarin kan sudah dibuatkan berita acara mungkin dengan oleh Sekman. Kalau yang soal larangan kereta kelinci itu, Pak? Kalau kereta kelinci sebetulnya kami sudah membuat surat edaran kepada semua kepala desa dan sekolah. Juga Dinas Pendidikan kita beri tembusan untuk tidak menggunakan kereta kelinci di jalan raya. Hanya memang untuk penindakan sesuai Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kewenangannya ada di kepolisian. Kalaupun kami punya pejabat penyidik PPNS itu, pegawai negeri sipil itu, hanya diizinkan di terminal dan di jembatan timbang. Sedangkan di jalan raya kami ya harus bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dishub Rembang mengaku telah menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengawasan lapangan. Meski begitu, pengawasan secara menyeluruh masih menjadi tantangan, mengingat banyak sepur kelinci beroperasi tanpa izin resmi dan kerap berpindah lokasi. Kedepan, pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak, baik sopir angkutan resmi maupun pemilik sepur kelinci, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbake sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong.
Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Di tengah kemajuan zaman, para perajin batik di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah tetap setia menjaga tradisi, termasuk batik legendaris 3 negeri. Namun, mempertahankan warisan budaya ini bukan perkara mudah. Inilah batik 3 negeri, salah satu mahakarya batik tulis klasik Nusantara. Sesuai namanya, batik ini dulunya melalui 3 daerah dalam proses pewarnaannya. Merah dari Lasem, biru indigo dari Pekalongan, dan coklat soga dari Solo. Kini, seluruh proses bisa dilakukan di Lasem, salah satunya di sentra batik tulis Lasem Sekarmulyo, Babagan. Namun, nama 3 negeri tetap dipertahankan sebagai identitas budaya. Motifnya rumit dan khas, mulai dari lunglungan, bunga, burung, hingga naga. Warna dominan tetap merah, biru, dan coklat. Di balik indahnya selembar kain batik, tersimpan ketekunan dan dedikasi para perajin. Seperti Sukini, warga Dukuh Galombo yang telah lebih dari 60 tahun membatik. Buat motif 3 negeri, baganan, terusan itu apalah, tutulan lato, sekar jagat. Dari semua motif itu yang paling susah motif apa, Bu? Langko, nak. Yang 3 negeri itu ya? Langko ya, yang asal dari 3 negeri itu susah. Yang putih itu loh, dasar. Susahnya gimana? Susahnya yang jegol-jegol gitu. Karena motifnya rumit gitu atau? Ya. Hal serupa dirasakan Fatimah, perajin lainnya. Meski mencintai batik, ia menyayangkan generasi muda yang enggan meneruskan tradisi ini. Dulu masih kecil ya, murah Mas. Ya 8.000 ada, 5.000 ada, 3.000 ada. Waktu yang awal-awal sampai 10 rupiah itu Bu? Ya, sampai 10.000 ya. 10 rupiah dulu masih kecil, 14 tahun ya 10 rupiah. Malah di tengah tantangan zaman, para perajin batik tulis Lasem terus berjuang menjaga warisan budaya. Sebab lebih dari sekedar kain, batik adalah identitas bangsa. Semoga semangat para perajin batik di Lasem dapat menginspirasi generasi muda untuk terus melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Dari Lasem, tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang terus menggenjot percepatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah ini mendapat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang telah mengirimkan 30 tenaga pendamping untuk membantu koperasi-koperasi di wilayah tersebut. Para pendamping ini akan bertugas selama 3 bulan ke depan hingga Desember 2025. Fokus utama mereka adalah mempercepat operasional seluruh KDKMP yang berjumlah 294 koperasi. Tak hanya memastikan koperasi berjalan, para pendamping juga akan membantu penguatan sumber daya manusia, perbaikan administrasi, tata kelola manajemen, hingga penyusunan proposal bisnis untuk bank-bank milik negara. Mereka ini selaku pendamping koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Untuk di Rembang ada 30, 28 bisnis asistennya, kemudian 2 dari PMO-nya. Terus kemudian mereka ini akan melaksanakan tugas mendampingi KDKMP untuk bisa operasional
bisa tumbuh, bisa berkembang. Itu arahnya. Mereka sementara akan melaksanakan tugas untuk 3 bulan ke depan sampai dengan Desember sesuai dengan kontrak dari kementerian. Dan mereka kita fokuskan karena target kita di Desember nanti sampai dengan Desember 294 koperasi desa kelurahan ini operasional. Jadi mereka kita targetkan untuk bisa membantu operasionalisasinya di 294 desa kelurahan. Dengan dukungan tenaga pendamping ini, Pemkab Rembang optimis seluruh koperasi merah putih bisa beroperasi aktif sebelum akhir tahun dan menjadi penggerak utama ekonomi di tingkat desa. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Pentingnya menjaga kelestarian hutan kembali ditegaskan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Firman menyebut rehabilitasi hutan tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis rehabilitasi hutan dan lahan digelar di salah satu hotel di kawasan Pantura, Rembang, Selasa siang. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menegaskan pentingnya rehabilitasi hutan sebagai bagian dari kerjasama antara DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan. Dengan kegiatan seperti ini, kami baru tahu ternyata tadi ada ini Pak Darmanto, itu ternyata
mereka sudah mengembangkan kedondong yang ternyata kedondongnya itu saya juga surprise karena bisa menghasilkan 100 juta per tahun. Bayangkan, itu luar biasa. Nah, potensi-potensi inilah melalui fungsi-fungsi daripada kegiatan perhutanan sosial itu akan bisa lebih mengarahkan pada masyarakat. Pertama, memanfaatkan kawasan hutan yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, ekologi. Oleh karena itu, perhutanan sosial dikelola tidak untuk nanam tebu, tidak untuk nanam jagung, tetapi harus ada tanaman tegaan. Firman berharap Kabupaten Rembang bisa meniru sukses daerah lain seperti Pati yang sudah mengekspor hasil dari pengelolaan perhutanan sosial. Sementara itu, Kepala BPDAS Pemali Jeratun Arif Setio Utomo menyatakan rehabilitasi hutan bertujuan memperbaiki kondisi daerah aliran sungai, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pusat, kementerian, ada lembaga provinsi, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya kita punya beberapa program, kita punya KPR juga, kebun bibit rakyat, tapi kalau untuk rehabilitasi hutan di dalam kawasan itu kan kita masih memerlukan kerjasama dengan Dukungan juga datang dari DPRD Rembang. Mariono mengingatkan dampak serius dari aktivitas tambang ilegal dan hutan gundul yang marak terjadi. Mariono menegaskan perlunya keberanian dalam menyuarakan isu lingkungan dan telah berkoordinasi dengan instansi kehutanan untuk merealisasikan program reboisasi di wilayah Rembang. Saya harapkan teman-teman ini mau mencintai lingkungan. Yang sekarang ini lingkungan baru tidak baik-baik saja. Banyak hutan yang gundul, juga terjadi kelongsoran di sana-sini, dan pertambangan yang sekarang ini menurut saya izinnya tidak ada. Ini akan merusak lingkungan. Nah, ke depan kita membangun ekosistem ini dengan kepedulian teman-teman, keikhlasan teman-teman untuk menanam pohon, yaitu reboisasi. Nah, ini kan kebetulan di Rembang ini untuk lahan CDK, CDK itu yang mana sekarang ini ada perwakilannya di Rembang, ini harus menggerakkan itu, Mas. Jadi untuk PPL-nya kayaknya juga minim banget. Kita harus mengadakan PKSM, yaitu penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nah, ini harus kita buktikan bahwa Rembang itu mampu dan bisa untuk memperbaiki ekosistem. Karena ekosistem ini sangat diperlukan sekali dalam proses kehidupan. Kalau ini nanti rusak, ya ekosistem rusak, kehidupan kita juga akan rusak. Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Anggota MPR RI Firman Subagio turun langsung ke Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Rabu siang. Dalam kegiatan serap aspirasi ini, Firman berdialog dengan warga dan petani untuk mendengar langsung berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Itu kalau tidak salah dapur yang beroperasi itu baru SPPK ada berapa, ada yang dengar? Pertemuan yang mengusung tema penguatan kewenangan MPR itu didominasi aspirasi dari para petani tembakau. Mereka mengeluhkan mahalnya harga pupuk non-subsidi, terutama jenis ZA, serta minimnya alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Menanggapi keluhan tersebut, Firman menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan solusi nyata bagi petani. Firman juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pertanian daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Ia berkomitmen membawa aspirasi petani Rembang ke kementerian terkait. Itu bisa lebih leluasa dibandingkan kemarin. Insya Allah saya akan terus kawal supaya hanya satu program untuk
mobil roda 4. Nah, yang lalu itu kan ada program untuk hortikultura, tapi sekarang ini belum ada lagi. Tapi insya Allah kalau nanti ada, saya akan prioritaskan untuk asosiasi atau asosiasi KWT Kabupaten Rembang, insya Allah. Kegiatan serap aspirasi ini dihadiri Forkopimcam, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok tani dari berbagai desa di Kecamatan Sumber. Dari Sumber, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Eka Wijayanti, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.